Alhamdulillah saat ini kita bisa melanjutkan belajar kita dengan di bawah bimbingan Al-Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita masih berada di bab larangan kita untuk menyiksa binatang, budak, dan pembantu yang bekerja dengan kita. Ini adalah pendidikan kasih dan sayang dari baginda Nabi. Dan yang harus kita fahami bahwa tidak ada kezaliman yang dilakukan seorang hamba kecuali akan menjadi sebab mereka gelap, harus menerima hukumannya nanti di akhirat. Dan kuncinya agar orang tidak berbuat zalim adalah menumbuhkan rasa kasih sayang di dalam hati, membangun cinta, membangun kasih dan sayang. Maka bersama hilangnya kasih sayang itulah munculnya kezaliman. Bersama hilangnya kezaliman akan subur kasih dan sayang. Maka yang berusaha untuk menghindarkan dirinya dari kezaliman, maka akan subur kasih dan sayang di hatinya. Dan orang yang selalu mencoba dan berusaha untuk menghadirkan kasih sayang, memaafkan kepada siapapun yang salah, tidak membalas di saat dizalimi dan seterusnya, maka akan menjadikan hati hamba tersebut penuh dengan kasih sayang, maka susah baginya untuk berbuat zalim kepada orang lain. Itulah pendidikan dari Nabi rahmatan lil alamin. Kita lanjutkan hadis. Wa an Abi Ali Suwaid ibn Muqarrin radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Ali Suwaid ibn al-Muqarrin. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, laqad ra'aituni. Aku melihat diriku, maksudnya aku menemukan diriku adalah sabi asab'atin, satu daripada 7 bersaudara. Min Bani Muqarrin. Jadi keluarga Bani Muqarrin. Keluargaku itu ada 7, saya adalah satu dari 7 tersebut. Malana khadimun, kita tidak punya khadim, orang yang membantu di rumahnya. Illa wahidatun, kecuali seorang khadimah perempuan yang membantu di rumah. Latamaha asgharuna. Kemudian salah satu terkecil dari saudara-saudara kami ini menempeleng dia. Dipukul. Fa amarna Rasulullah, kemudian Rasulullah merintahkan kami, ini beritanya sampai kepada Nabi. Enak kalau dengan Nabi langsung diingatkan. Karena kalau tidak diingatkan akan terus larut dalam kezaliman. Diingatkan Nabi, orangnya isap langsung. Fa amarna Rasulullah memerintahkan kepada kami an nu'tiqaha, untuk merdekakan. Jadi taubatnya dimerdekakan. Budak perempuannya tadi dimerdekakan. Lah kalau bukan budak, kita pukul, kita dolimi, ya harus dong kita bayar dengan cara apa saja. Apakah diganti kompensasi dengan uang atau apa? Kalau kita kembalikan kepada harga budak, ya mungkin kalau ada seorang bos memukul bawahannya itu harus bayar jutaan itu. Karena ini dosa besar yang demikian ini. Zalim kepada orang-orang lemah, orang-orang kecil, Masya Allah. Dan berbahaya buat orang tersebut. Allah bersama orang-orang seperti itu, orang lemah, orang tertindas, orang fakir, orang sempit, orang-orang sakit, orang yang tertindas, orang yang dalam keadaan seperti itu, Allah dengan mereka. Maka yang suka menindas itu adalah daftar sengsara. Yang suka berbuat zalim daftar sengsara, urusannya dengan Allah langsung. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi riwayatin sabi ikhwatin li, aku adalah salah satu daripada 7 bersaudara dari keluargaku. Ini adalah bagaimana Nabi mendidik, ya, jangan sampai ada terjadi di rumah kita kezaliman. Subhanallah. Siapa yang dipukul? Pembantu yang bekerja di rumahnya. Mungkin juga tidak ada urusan nasab. Tapi ada lagi sekarang yang dipukul adalah istrinya, dan dipukul-pukul, bukem dan sebagainya. Kezaliman ada terjadi, kekerasan, kekejaman di dalam rumah tangga. Bahkan naudzubillah,
Makanya di sini juga kalau ada santri berani mukul temannya, ini sudah menunjukkan di puncak kesombongannya. Temannya yang sama-sama menuntut ilmu, bagaimana bisa memukul? Tidak masuk akal. Termasuk laki-laki gila itu memukul istrinya siang hari, malam harinya digauli. Kan disebut oleh Nabi, ini perempuan laki-laki gila. Siang hari ditempelangi, malam hari digauli. Memukul. Adapun di Al-Quran disebut memukul, aiduhunna wajuruhunna, nasihati dulu, kemudian dihajar, kemudian dipukul. Mukulnya mukul bogem. Bukan mukul begini, mukul yang menunjukkan agar tahu kalau sang suami lagi marah. Jadi pukulannya adalah sampai digambarkan seperti pukulan siwak begini. Istriku, aku sudah mencoba mengingatkan kamu. Kemudian setelah itu aku coba diamin kamu beberapa hari, kamu tidak ada berubah. Nih. Ini marah. Dan setelah ini adalah tidak tahu apa. Artinya baru nanti perceraian itu setelah ini. Bukan langsung bokem begini sampai biru matanya begitu. Itu laki-laki gila. Jadi petinju nggak berani, jadi pesilat nggak berani, perang nggak berani, berani sama istrinya. Ini banyak laki-laki gila semacam itu. Ada lagi istri yang memukul suaminya, wah lebih parah lagi. Suaminya sampai jungkir balik takut sama istrinya dipukulin. Ini Masya Allah. Bukan karena kekuatan fisiknya, akan tapi karena hatinya yang tidak lembut lagi, tidak punya kasih sayang. Lihat pendidikan dari baginda Nabi ini. Tidak boleh kita dengan kemarin dengan binatang, nggak boleh. Dengan budak-budak yang, kalau ada budak sekarang nggak ada budak. Lagi ini wa Abi Mas'ud Al-Badri, dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abi Mas'ud Al-Badri, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Beliau berkata, kuntu adribu, aku memukul gulaman, budak laki-lakiku aku pukul. Gulaman li, budak laki-lakiku aku pukul bisauti, dengan cambuk. Beliau sahabat Nabi tidak akan memukul kecuali karena sebab tentunya. Fasami'tu sautan, kemudian aku mendengar suara min khalfi, dari belakangku. I'lam ya Aba Mas'ud. Lihat, dengar, tak ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Falam afhamus sauta minal ghadabi. Di saat ada orang ngomong begitu, aku nggak bisa dengar ngomong apa dia, karena aku waktu itu sangat marah. Aku tidak bisa mendengar omongan orang tersebut yang ada di belakangku. Waktu aku mencambuk budakku, aku mendengar suara itu, aku tidak bisa paham karena apa, aku lagi marah-marahnya. Falamma dana minni, kemudian suara itu semakin mendekat kepadaku. Idza huwa Rasulullah SAW, ternyata itu baginda Nabi Muhammad SAW. Yaqulu, dan berkata, karena tadi aku tidak mendengar lah, kemudian Nabi mendekat agar suaranya lebih jelas. I'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, annallaha, sesungguhnya Allah, aqdar, lebih kuat, alaika, untuk menghukummu, minka, daripadamu, ala hadzal hulam, daripada engkau menghukum. Maksudnya apa? Allah lebih kuat dari kamu, awas, hati-hati. Balasan Allah tidak bisa ditolak. Allahu aqdar alaik, Allah lebih kuasa untuk menghukummu. Allah lebih kuat daripada kamu. Jadi hukuman Allah kepadamu lebih dahsyat daripada hukumanmu kepada budak tersebut. Wa qultu, kemudian langsung berkatalah Abu Mas'ud Al-Badri, la adribu mamlukan ba'dahu abada. Aku tidak memukul budak setelah itu selamanya. Kelebihannya orang-orang insyaf itu. Kalau melakukan kesalahan manusia, siapa yang tidak bersalah? Orang melakukan kesalahan mungkin namanya pelanggaran. Apakah pelanggaran urusan kita dengan Allah atau pelanggaran dengan kezaliman dengan sama manusia? Bisa jadi manusia, mungkin ini sahabat Nabi melakukan kesalahan. Akan tetapi lihat, di saat sudah diingatkan langsung abadan, tidak pernah aku mengulangi lagi. Dan dia berjanji, berusaha tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan kesalahan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fasaqata as-sautu min haibatihi,
Di saat tahu ternyata itu adalah Nabi, itu terjatuh, itu cambuk. Karena hibahnya, karena begitu wibawanya Nabi SAW. Yang baru kita ambil pelajaran sebelum kita lanjutkan hadisnya, bahwa yang menjadikan orang mudah mendengar petuah itu adalah hati. Hati yang dipenuhi dengan mahabbah kepada Rasulullah. Jadi akal yang dengan pemahaman yang hebat belum cukup. Tapi ada mesin di dalam dirinya itu yang bisa menggerakkan semuanya, itu hati, sehingga menjadikan perilakunya menjadi benar, menyesal. Jadi gini ibaratnya sebuah mobil. Akal itu kayak lampunya. Di saat di kegelapan malam, mobil tidak akan berani berjalan di saat tidak ada lampunya, akan nabrak-nabrak, kecebur jurang nanti. Berarti akal memang penting, faham. Akan tapi coba, mobil di tengah malam dinyalakan lampunya, bisa jalan atau tidak? Ya nggak bisa jalan kalau mesinnya tidak digerakkan. Jadi malah ini hanya memberi penerangan saja jalan. Akal itu juga seperti itu memberikan hak batil, tidak boleh haram, akal. Tapi menjadikan orang berani meninggalkan dan mengambil yang baik itu adalah hatinya, mesinnya dalam dirinya itu. Karena seorang sahabat ini di hatinya ada kecintaan kepada Rasulullah, lihat. Diingatkan langsung, aku tidak akan melakukan selamanya. Kemudian bergetar ya, sampai cambuknya itu jatuh. Itu hati, bukan akal. Makanya para ulama ahli tarbiyah itu mengajari bagaimana kita itu selalu mengasah hati kita. Hati yang diasah, kerinduan kepada Allah, pengagungan kepada Nabi, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Sehingga di saat melihat sebuah larangan itu yang kebayang di matanya Rasulullah. Ini kalau aku lakukan, aku jauh dari Nabi. Hebatul Rasulullah, hibahnya Nabi itu menguasai dirinya. Oh, tidak. Dia lupa melakukan kesalahan. Asal diingatkan Rasulullah. Oh, ya. Insyaf namanya. Alangkah banyaknya orang punya ilmu tapi tidak bisa mengerti keharaman tapi tidak bisa meninggalkannya. Alangkah banyaknya, dan memang mungkin saat kita jauh dari Nabi pun kita sama kasusnya. Ngerti tidak boleh mengambil, nggak boleh begini, nggak boleh lihat haram, nggak boleh tahu. Akalnya jelas, lampunya terang. Tapi mesinnya nggak bergerak, hatinya nggak hidup, nggak bisa jalan itu mobil, nggak bisa sampai menuju kepada Allah kita. Kalau hanya pakai ilmu saja, nggak akan sampai kepada Allah. Tapi mendorong kita untuk sampai kepada Allah di samping ilmu, apa yuk? Di dalam hati. Di dalam hati kita. Nah tandanya ya kayak apa sih kalau kita itu betul-betul orang yang punya hati insaf dan sebagainya, hati lembut, hati yang penuh dengan kerinduan kepada kebaikan. Yaitu kalau diingatkan tuh begitu mudahnya insaf. La adribu mamlukan abadan. Tidak, aku tidak akan melakukan selamanya. Sampai terjatuh gemetaran. Ingat Rasulullah. Ingat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah inilah yang harus senantiasa kita hadirkan dalam diri kita. Jangan sampai ilmu kita ilmu otak saja, seperti senter saja. Tapi kalau nggak pakai penggerak nggak bisa jalan kita. Mesinnya nggak hidup, hatinya nggak hidup. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, faqultu, kemudian aku, Abu Mas'ud tadi berkata, ya Rasulullah, penyesalanku ini aku bayar ya Rasulullah. Di samping tadi gemetarannya menunjukkan ini. Jadi ini buah ini yang akan dikerjakan, ini buah dari dalamnya kecintaan kepada Nabi, begitu besarnya pengagungan kepada Rasulullah. Buahnya ini, faqultu ya Rasulullah wa hurrun liwajhillahi, dia merdeka. Oh, dia merdeka. Ini buahnya. Maka kemudian Nabi bersabda, "Amma lam taf'al." Kalau seandainya kau tidak lakukan itu, enggak insyaf, lalu enggak kau merdekakan, lalafahatkan naru, niscaya kau akan tersentuh neraka. Maksudnya, aw lamasatkan naru, kau akan tersentuh api neraka. Maksudnya kebakar api neraka. Nah, kalau sudah satu dosa
disebutkan hukumannya neraka dan sebagainya, namanya kabair, dosa besar. Rawahu Muslim bihadhi riwayat. Ini adalah hadis dari riwayat Imam Muslim. Nih. Mari kita semuanya renungi diri kita sendiri, bagaimana kita di hadapan syariat Rasulullah dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Bagaimana kita, hati kita yang mendengar atau kuping dan akal kita saja yang faham. Nggak akan berguna kalau faham akal, yang faham hanya akal kita saja. Memang akal penting, nggak akan tahu kita kebenaran mana hak batil kalau tidak dengan akal. Tapi untuk orang bisa insyaf, menyadari itu kebenaran yang harus diikuti, kebatilan harus jauh, itu adalah dari hati yang kenal Allah. Maka dalam doa yang diajarkan, Allahumma arinal haqqa haqqa. Nabi mengajarkan, ya Allah tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Wa arinal batila batila farzuqna tiba'ah, yang kebaikan. Arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah tampakkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Sering tampak kebenaran tapi tidak sebagai kebenaran. Itu sering terjadi pada kita. Kebenaran ditampakkan oleh Allah pada kita, tapi kita tidak menganggap sebuah kebenaran. Bukti apa? Tidak mau mengambilnya. Masih ada kepentingan yang lain. Nah, katakan itu melihat itu haram. Awas-awas dengan internetmu, awas-awas dengan ribamu, awas-awas dengan keluargamu, awas-awas. Wong dia hadir pengajian terus, ya tahu dengan akalnya. Telah ditampakkan kebenaran sebetulnya. Cuman hatinya belum bisa menerima. Maka wa arinal haqqa, ya Allah tampakkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, jangan sampai kebenaran dianggap kebatilan. Wa arinal batila batila, dan tampakkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, agar warzuqna ijtinabah, agar kami bisa menjauhinya. Dan kuncinya adalah irtibatul, ikatan yang kuat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikatan dengan Rasulullah itu kunci segalanya. Makanya perlu diasah terus bagaimana kita dengan beliau. Ya sering kita merindu-rindukan diri untuk bisa bersanding dengan beliau, bercengkrama dengan beliau, disanjung oleh beliau, dibanggakan oleh beliau, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Di saat membaca hadis pun hendaknya kita juga penuh penghormatan. Imam Muhammad Al-Baqir itu cucu dari baginda Nabi, min dzurriyyah, cucu keturunan baginda Nabi. Beliau itu kalau membaca hadis itu langsung kelihatan wajahnya itu berubah. Kalau sudah qala Rasulullah itu langsung ada tampak pucat. Itu dirasakan dari hati, bukan berbuat-buat. Karena apa? Orang yang melihat wajahnya. Karena apa? Seolah-olah dia melihat kakeknya Rasulullah. Seolah-olah melihat. Jadi dari baca hadisnya pun harus dengan penuh penghormatan. Imam Malik rahimahullah ta'ala, imamu daril hijrati, kalau membaca hadis beliau dengan penuh penghormatan, tidak asal dibaca begitu saja. Jangan sampai hadis Nabi bikin guyonan dan sebagainya. Urusan Nabi guyon. Nah, Imam Malik kalau kedatangan tamu dari manapun datangnya, ya biasa disambut. Kalau urusan dunia bisnis biasa pakai kos oblong lah kalau zaman sekarang mungkin. Biasa, nggak perlu sambut-sambut, biasa. Tapi di saat ada seorang datang ingin menuntut ilmu, mengambil ilmu hadis, masuk kamar, keluar dengan baju terbagus, harum baunya, kursinya ditinggikan, ngelirik ke kubur baginda Nabi dengan sedikit mata berkaca-kaca, lalu membaca hadis qala Rasulullah, qala Rasulullah. Ini penghargaan dong. Ya hal-hal semacam itulah yang harus kita asah. Buahnya apa? Buahnya secara otomatis itu nanti di saat ada larangan Nabi, larangan Nabi, sampai cambuknya terjatuh kayak sahabat tadi. Wa Nabi Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Umar. Rawahum qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man daraba ghulaman lahu hadda lam ya'tihi. Man daraba ghulaman, barang siapa memukul budaknya, lahu yang ia miliki, haddan dengan hukuman, lam ya'tihi yang dia tidak melakukannya.
Maksudnya kalau ada yang memukul budaknya sebagai hukuman yang enggak setimpal dengan kesalahannya, tapi ada hukuman yang setimpal. Ada hukuman cambuk yang setimpal. Contohnya apa? Budak berzina, cambuk. Ini gak ada apa-apa, tiba-tiba dipukul. Maksudnya apa? Jika ada seseorang memukul budak tanpa kesalahan gitu, aulatomahu atau menempelengnya, fa inna kafaratahu, sesungguhnya kafarahnya adalah ayyu'tiqahu, untuk memerdekakannya. Memerdekakan budak itu mahal ya. Coba kalau kita, setiap dari kita ini cobalah berpegang kepada ini. Kalaupun tidak harus budak lah yang kita merdekakan lah. Mungkin ada orang ya, ini nasihat untuk semuanya, mungkin perilakunya sering kasar, suka nyaci saudara, nyaci kerabat, mukul dan sebagainya. Sekarang berjanji deh, siapin deh duit yang banyak. Kalau saya nyaci sekali 1 juta deh saya keluarin. Kita hukum diri kita. Akhirnya kan nanti, dulu dah 400 juta nanti. Dan kalau memang sudah terlanjur, ayo kita bayar itu semuanya dengan memerdekakan budak. Nggak ada budak saat ini, paling enggak yang pernah kita pukul, kita minta maaf kepadanya agar dia ridho. Kemudian apa lagi? Kita beri hadiah agar dia ridho. Ini kalau budak yang dimerdekakan, hadiahnya merdeka, dia merdeka. Wa an Hisham bin Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Sayyidina Hizam, dari Sayyidina Hisham ibn Hakim, semoga Allah senantiasa berikan keridhaan kepada keduanya, annahu marra bisyami, melewati di Syam sana, ala unasin minal ambat, ada orang-orang. Ambat itu adalah orang-orang yang anggap saja petani lah, yang kerjaannya mengambil air, imbat, mengeluarkan air. Maksudnya petani-tani yang suka mengalirkan air di pesawahan untuk bekerja. Ada pekerja-pekerja qad uqimu fi syamsi, telah diberdirikan di bawah matahari, dijemur. Wasubba ala ru'usihim zaitu, dan dituangkan minyak, semakin panas. Bukan minyak panas, bukan. Pokoknya ibadah dihukum. Jika kalau pakai air kan dingin, kalau minyak kan biarpun bukan minyak panas, kena matahari ya coba aja, ya nggak enak. Zait, maksudnya hukuman. Waqala ma hadha, apa ini? Kila yu'adzabuna fil kharaji. Ini mereka ini dihukum karena satu hal yang mereka harus bayar dan tidak bisa membayarnya. Mereka dihukum karena melakukan sesuatu yang dia seharusnya bayar dan tidak bisa membayarnya. Fi riwayatin hubisu fil jizyati, mereka itu telah di penjara, dihukum begini karena jizyah. Berarti ini bukan orang muslim. Indahnya Islam. Jadi ada orang muslim menghukum orang non muslim yang mereka wajib membayar jizyah dan tidak membayar jizyah. Jizyah itu apa sih? Nah, ini harus tahu. Jizyah itu yang harus dibayar oleh orang di luar Islam di saat mereka hidup bersama kaum muslimin. Dan ini bukan upeti, bukan cekian, bukan. Ini sama dengan apa yang harus dilakukan kaum muslimin dengan membayar zakat. Ini keadilan Islam itu, orang kafir bayar jizyah, orang muslim bayar zakat. Ini sebagian orang di luar Islam sana itu menilai ya Islam itu adalah ada diskriminat. Ada diskriminasi di dalam Islam tuh, lihat. Kalau orang non muslim itu hidup di tengah kaum muslim, mereka harus bayar jizyah. Orang Islam tidak. Orang non muslim ketahuilah, orang Islam bayar zakat. Ini sebetulnya kan kewajiban kita untuk membangun negeri. Anda orang non muslim hidup di lingkungan kaum muslimin, apa yang Anda bayarkan? Ya jizyah, namanya jizyah. Kaum muslimin zakat. Bahkan jizyah jauh lebih ringan. Masa ada orang non muslim hidup di tengah-tengah kaum muslimin
nggak ikut andil sama sekali. Terus bagaimana pelayanannya kita berikan kepada mereka? Mau kita memperlakukan sama kok nanti. Mereka harus punya andil dong di dalam bernegara. Kewajiban bernegara memberikan dong, ada jizyah, ada zakat. Cuman kadang-kadang suara ini disebarkan di luar sana bahwasanya Islam itu kalau bersama kaum muslimin kena jizyah. Jizyah bukan dipotong hartanya separuh sampai habis, enggak. Jizyah itu adalah seperti hanya zakat kalau itu kaum muslimin. Dan bedanya, jizyah itu bisa ditentukan oleh imam, bisa sangat rendah. Kalau zakat sesuai dengan ketentuan, kalau 2,5%, 2% dari harta 100 juta ya keluar 1 miliar, keluar 25 juta, selesai. Nggak ada perubahan, nggak boleh imam mengatakan, wahai Pak orang kaya, kamu lagi baik sekali sama saya, mestinya kamu keluar duitnya kan 1 miliar, mestinya kamu keluar zakat 25 juta, cuman sekarang saya permudah deh 5 juta aja. Nggak ada imam mengizinkan begitu. Tapi kalau jizyah bisa, kebijakan imam mengatakan seharusnya dia dengan hartanya begini, dia harus kena kekayaan begini, dia harus kena 25 juta, cuman karena satu hal, kemarin kamu ikut andil di dalam membangun bangsa ini, maka sekarang dimudahkan jadi 10 juta. Boleh kalau jizyah. Makanya kalau orang memandang Islam itu dengan setengah-setengah, sepotong-sepotong itu ya seperti itu, menunjukkan kebodohannya. Karena jizyah itu bisa dibebaskan seorang imam, tapi zakat nggak bisa. Coba dalam hidup bernegara terus umat Islam bayar zakat, kemudian orang kafir tidak bayar apa-apa, terus gimana keadilan? Sementara fasilitas juga kemudian kalau fakir pun kita juga harus membantunya dengan zakat tersebut atau dengan yang lainnya. Kalau masalah zakat kan khilaf di antara ulama, apakah orang kafir berarti kita boleh kasih atau tidak. Nah kalau menurut yang mengatakan tidak boleh dikasih, lalu dikasih apa nanti, dari mana? Yang dari jizyah dikembalikan ke mereka juga, kan begitu. Jadi seperti itu. Nah ini, jadi yang tidak bisa membayar ini dijemur. Faqala Hisham, kemudian Hisham melihat ini. Asyhadu, aku bersaksi. Dan ini aku bersaksi dan aku telah melihat dan aku telah menyaksikan, begitu maksudnya. Lalu aku sampaikan kepada mula sami'tu Rasulullah, aku sungguh telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibun nasa fid dunya. Allah akan menghukum orang-orang yang biasa menghukum orang-orang di dunia. Akan hukumnya nanti di akhirat. Maksudnya apa? Ini nggak boleh begini ini. Hukuman seperti itu nggak diperkenankan. Karena boleh lihat kalau memang dia tidak mampu, dibebaskan. Seperti apa kira-kira? Jangan dihukum seperti itu. Fadhala alal amiri, kemudian masuklah kepada sang amir. Hisham masuk kepada amir, kepada penguasa saat itu. Fahaddatsahu, kemudian berdiskusi membahas masalah ini. Fa'amara bihim khullu. Kemudian amirnya memerintahkan agar orang-orang itu dilepas saja. Subhanallah. Lailullah. Para sahabat, para orang-orang yang datang dari sahabat Nabi, dari para tabi'in yang ada kecintaan kepada Rasulullah dan syariatnya, dia mendengar Nabi langsung diselesaikan, nggak usah ribet. Wah ini nggak bisa, nggak. Pokoknya sudah selesai mendengar, selagi dia mendengar dari Nabi, selagi itu dari Nabi langsung diselesaikan. Inilah yang perlu kita tekankan, bahwa kepatuhan itu penting kepada Rasulullah. Al-ambat al-falahuna minal ajam. Al-ambat itu adalah pekerja-pekerja dari orang ajam, pekerja-pekerja falah, petani-petani dari orang ajam. Dan Nabi kalau disebutkan jizyah berarti beliau adalah orang, mereka bukan orang-orang yang beriman, tapi hidup hidup baik bersama kaum muslimin. Itu diizinkan dalam Islam. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya. Qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran mausumul wajhi. Nabi melihat khimar itu adalah dicap di wajahnya. Ngecapnya itu pakai alat pemanas atau apa gitu, dia dicap. Cap itu macam-macam. Jadi setiap kabilah itu punya ciri, stempel. Stempelnya bukan di buku, di onta, di kambing, di kombe, di stempel. Itu dengan dipanasi semuanya itu.
Kayak ditato begitu, cuman ada sendiri tatonya itu hanya dikasih pemanas apa itu kayak apa, kayak semacam ini sebutkan di sini. Di bagian wajahnya biar ketahuan. Jadi nanti kalau itu barang hilang ketahuan, oh ini ontanya qabilah fulana. Fa angkara dzalika, kemudian Nabi mengingkari yang demikian itu. Faqala la asimu ila aqsa syai'in min wajhi. Aku tidak melakukan itu kecuali yang paling jauh dari wajah, paling pinggir lah pokoknya, tidak pas di bagian wajahnya. Faquya fi ja'iratihi. Jadi akhirnya kemudian dikasih tanda bukan di wajahnya, dikasih tanda di bagian ja'iratihi. Itu apa? Kaki, anggap saja ada onta. Ada kaki onta, betisnya paha onta. Nah, paha onta ke belakang itulah jalur belakangnya. Di bagian paha atas bokong bagian belakangnya itu dikasih stempelnya, itu dikasih tanda di situ. Bahwa manikawa ja'irataini. Itulah pertama kali orang Sayyidina Abdullah bin Abbas ini kisahnya ini pertama orang yang membuat tanda dipindah bukan dari wajah. Ini maksudnya wajah ini nggak boleh, biarpun binatang jangan diseksa dengan seperti itu di wajahnya. Wa anhu, dan juga ini dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, anna Nabi sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam marra alaihi himarun qad usima fi wajhi. Ada himar yang melewati Nabi itu ternyata mukanya sudah dicap stempel, ditato. La'anallahu alladhi wasamahu, Allah, semoga Allah mengutuk orang yang melakukannya. Semoga Allah mengutuk orang yang melakukannya. Ya, artinya itu adalah dosa besar, nggak boleh seperti itu. Biarpun itu binatang, bahkan jangan bagian wajahnya. Kalau ngasih tanda adalah bagian apa gitu. Yang sekarang bukan bagian wajah. Dan tentunya dengan cara yang tidak menyiksa. Ada satu hal di sini yang perlu kita hadirkan, masalah mengutuk ya. Kalau kita mengutuk seseorang dengan orang perorangan tidak diperkenankan. Seperti ada itaku al-malain, tempat-tempat yang menjadikan terkutuk, misalnya terkutuk orang yang buang air di pinggir jalan ya, gimana tidak terkutuk? Ganggu orang jalan nginjeknya, kan kurang ajar. Maka kalau kita mengutuk langsung orang ini, asal kau terkutuk, kau buang air pinggir jalan, nggak boleh. Tapi kalau kita terkutuklah orang buang air di sini, beda. Jadi tidak menentukan orang per orangnya. Ini adalah adab. Terkutuklah penguasa yang dolim. Nah, ya sah. Semoga Allah berikan hukuman penguasa yang dolim, terkutuk, dolim kepada umat, ya sah. Tapi kalau menunjuk fulan begini nggak bisa, jangan. Ini kalau sifatnya adalah umum begitu, ini kan terkutuklah siapapun orangnya, pokoknya siapa yang membuat tanda di mukanya binatang ini terkutuklah dia. Wa fi riwayatin Muslim, riwayat Imam Muslim, ayat an-nahy Rasulullah an darbi fil wajhi wa anil wasmi fil wajhi. Jadilah Nabi melarang di saat harus menghukum jangan mukul di wajah, menghukum atau beri tanda binatang agar tidak hilang, tapi jangan di bagian wajah. Ini menunjukkan bahwasanya sampai binatang pun diperhatikan, ada kehormatan. Sekarang bukan binatang yang dipukul, manusia dipukul di wajahnya. Allah. Istrinya lagi, masya Allah, bengkak matanya sebelah, nggak keluar rumah seminggu. Kenapa? Katanya Pak, kena minyak goreng kena matanya. Ada, naudzubillah, laki-laki seperti itu. Nah ini ada Pak, larangan dari baginda Nabi untuk kita berbuat zalim, dan juga pendidikan dari baginda Nabi ya. Kalau ingin memberikan tanda harus menghukum dengan hukuman yang benar, misalnya harus dihukum jangan di bagian wajah. Wajahlah tempat kehormatan seorang manusia. Baik, sampai di sini saja dulu insyaallah.